lalu kemudian menghidupkan kembali subnya itu loh, spirit kemandirian dalam menghadapi situasi sulit. Situasi sulit itu sulit apa? Nggih. Lawak dewi lah bolak-balik sulit tak metu teko ngene Pondok Chandra. Nang ngene jalan besar sulit, menggo ngulon dhisik, muter macet maneh sulit. Kita ya hidup ini meskipun di era digital bisa di sana sini ada kemudahan, tapi ada kesulitan. Wong dua itu bergandengan, ada sulit, ada mudah. Beserta kesulitan ada kemudahan. Maka itu selalu begitu hidup itu. Sulit tak mudah. Allah nggak begitu kok. Inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi a'mali shalihati linaili sa'adati fil hayati dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Diakui, dirasakan, dimengerti, dihayati atau tidak, yang jelas tidak sedetik pun dalam kehidupan kita ini melainkan senantiasa dikaruniai oleh Allah berbagai karunia. Bahkan tidak sedikit. Diibaratkan kita itu kayak tenggelam dalam samudra kenikmatan yang tidak bertepi. Saking akeh, saking banyaknya. Maka syukur itu salah satu kunci untuk bisa menggapai kebahagiaan dalam hidup ini. Dan paling tidak itu ada 4: syukur, sabar, ikhlas, istighfar itu. Dan kita sering menganggap yang demikian itu tidak begitu penting dalam hidup ini. Padahal disitulah sebenarnya kekuatan keberagamaan kita itu bila kita bisa memegangi ajaran-ajaran seperti itu. Makanya orang yang bersyukur itu, kata hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan mukmin yang ajaib. Bagaimana kok mukmin yang ajaib? Dia bisa bersyukur. Itu mukmin yang kuat, mukmin yang tangguh, mukmin yang punya ketahanan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bisa bersyukur, bisa bersabar. Nah, insya Allah sebagai hamba yang beriman, kita juga itu banyak di dalam hidup ini didorong, dimotivasi kita itu oleh keimanan kita. Setiap manusia itu punya keyakinan dalam hidup ini dan punya cita-cita. Kita juga punya, sebagai persyarikatan itu punya kita itu
punya keyakinan dan punya cita-cita yang kemudian disebut dengan matan. Matan itu ya tek gitu loh, narasi yang disusun itu namanya matan. Risalah kalau dalam bahasa Arab itu rumusan-rumusan Pak kalau bahasa Indonesia itu. Kita itu punya matan, keyakinan dan cita-cita itu. Kalau tidak itu tidak jelas, hidupnya orang itu tidak jelas. Orang beragama itu pasti punya, itu pasti punya. Untuk apa kalau tidak kemudian beragama? Nggak jelas pula itu. Bagaimana kemudian orang yang demikian bisa memiliki ketahanan di dalam jalan hidup? Kalau hidupnya aja nggak jelas. Orang nggak jelas itu sering budek. Sering apa Pak? Suami itu jalani pemimpin keluarga, tapi mau dibawa kemana keluarga ini? Apa keyakinan dan cita-citanya yang dijadikan sebagai landasan dan ingin digapai dalam kehidupan keluarga? Itu kalau gak jelas itu jadi pemimpin budak. Ya Pak? Pemimpin budak. Gitu ya Pak Maksud ya? Budak gitu. Tidak jelas, arahnya nggak jelas. Apa yang kemudian dievaluasi? Nggak ada. Yang dinilai itu apa? Yang mau ditingkatkan sisi mana juga nggak jelas. Yang mau diperbaiki itu sisi mana juga nggak jelas pula. Nah, orang beragama itu kan punya keyakinan dan punya cita-cita itu. Kita yakin Islam diturunkan ini sebagai landasan hidup kita. Di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada petunjuk-petunjuk. Dan kita yakin itu untuk kita dalam jalan hidup ini. Untuk manusia yang masih hidup ini. Nabi itu susah Pak menyebarkan ajaran ini. Karena ajaran ini itu baik. Membuat orang itu menjadi yakin bahwa agama ini bisa menghadirkan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tidak mudah Pak itu. Ya wasoro Nabi itu Pak. Nggih. Kalau enggak dunia ini sudah karu-karuan, enggak jelas jadi jahiliyah sampai. Jahiliyah. Dan jahiliyah itu selalu hadir dalam dinamika kehidupan ini. Maka keyakinan ini menjadi penting. Ini pengantar sih. Soalnya judulnya aku gini, judul ngaji kok yuk ini. Judulnya rada luas, antep bisa ketahanan ekonomi. Ekonomi apa? Lalu kemudian menghidupkan kembali subnya itu loh, spirit kemandirian dalam menghadapi situasi sulit. Situasi sulit itu sulit apa? Nggih. Lawak dewi lah bolak-balik sulit tak metu teko ngene Pondok Chandra. Nang ngene jalan besar sulit, menggo ngulon dhisik, muter macet maneh sulit cepet. Ya, hidup ini meskipun di era digital, bisa di sana sini ada kemudahan, tapi ada kesulitan. Wong dua itu bergandengan. Ada sulit, ada mudah. Beserta kesulitan ada kemudahan. Maka itu. Selalu begitu hidup itu. Sulit tak mudah. Allah nggak begitu kok. Inna ma'al usri yusra. Begini-begini ini harus jadi landasan kita. Di dalam membangun ketahanan.
supaya spirit kita ini tumbuhlah, tidak lemah. Jadi Islam itu begitu. Ada keyakinan secara umum itu begitu. Islam diturunkan itu kita yakin betul supaya hidup ini sejahtera, supaya hidup ini makmur, supaya hidup ini tentram, supaya hidup ini dipenuhi kerahmatan, supaya hidup itu dipenuhi keberkahan. Itu dengan Islam, itu keyakinan kita. Kalau tidak seperti itu, berarti belum yakin terhadap kebenaran ajaran agama itu. Maka iman kepada agama itu, di mana agama itu ya Quran itu adalah wabil haqqi anzalnahu. Quran ini benar datangnya dari Allah. Tidak ada sing ngarang, nggak dicampur. Di situ tidak ada campuran dari pikiran, ucapan manusia, tidak ada. Wabil haqqi anzalnahu, kata Allah dalam Quran. Dan insya Allah kita sudah yakin itu kalau Quran itu wahyu. Wabil haqqi nazala, dan Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Itu yang kita yakini. Sebab visi jauh kita itu ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu maka harus betul-betul menjadi mukmin yang sebenar-benarnya, muslim yang sebenar-benarnya. Dan mukmin yang sebenar-benarnya, muslim yang sebenar-benarnya itu bukan titik tapi koma. Artinya sebuah proses yang tidak boleh berhenti. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Lama alaika illal balagh. Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Tugasmu itu menyampaikan, kata Allah. Maka kalau kita ini beriman kepada Al-Quran, itu ya paling tidak meliputi 3 itu. Yakin Quran itu wahyu, yakin isinya benar, lalu Quran itu difungsikan sesuai fungsi Quran itu diturunkan. Dan fungsi Quran diturunkan itu banyak, sesuai dengan nama Al-Quran itu sendiri. Ya Quran fungsinya untuk dibaca. Nah, membaca Quran itu sebenarnya bagaimana? Nah, itu kemudian ada kan bagaimana membaca Al-Quran itu. Di majelis tarjih itu punya itu. Bagaimana sih membaca Quran? Dan ini sudah sering kita sampaikan. Yang pertama membaca teks. Itu sudah problem tersendiri Pak itu Pak. Oke. Membaca teks. Nah, membaca itu keterampilan. Supaya bacaan teksnya baik, maka ada pengajian namanya taksin. Ini wis tuwa ngene iki taksin niku pancene ya angel, Pak. Soalnya keterampilan lidah wis gak lemes, waku bisa bibirnya barang kaku. Ditekuk denggokno barang wis pacet. Apa manusia tua, gigi kita ini sudah banyak yang lepas, itu juga berpengaruh. Lalu ada ya tilawah hukmiyah, itu membaca isinya, yang itu disebut dengan tadarus. Lalu kemudian direnungkan, namanya tadabbur, dihayati, diresapi. Baru nanti ada panduan, namanya tadzakkur. Nah itu. Jadi memang begitu kan dakwah, ngonokno Quran itu dhisik gitu. Dan kita sudah loh itu diberi contoh oleh beliau siapa, Ki Haji Ahmad Dahlan. Saya sudah sering sampaikan kalau panjenengan membaca 17 pelajaran beliau yang ditulis oleh Kiai Majid itu dalam ya buku namanya
17 kelompok ayat, bukan 17 ayat. Jadi beliau itu mengajarkan tafsir, itu mengambil ayat-ayat kunci. Ya termasuk supaya punya ketahanan ekonomi barang itu. Supaya spirit ya, kemandiriannya itu muncul, tumbuh gitu. 17 kelompok ayat. Dan satu kelompok, bukan 17 ayat loh ya, 17 kelompok ayat. Dan satu kelompok ayat itu bisa diajarkan dalam beberapa pertemuan. Kayak surat Al-Ma'un itu diajarkan selama 2 bulan. 2 bulan kali. Wal asri itu yang pendek seperti itu beliau ajarkan selama 7 bulan. Karena itu ayat kunci. Supaya dipahami, supaya diresapi, supaya diyakini bahwa ayat itu meskipun hanya 3 ayat, tapi itu ayat yang luar biasa, ayat yang dasar. Tuh. Ayat yang dasar itu. Padahal ini kapan diwaca nggone salat meneng sopan iki kapan wal asri cocok iki. Lihat oleh beliau itu ya dipetakan menjadi 3 kelompok itu. Ini sering saya sampaikan. Apa? Ini ya contoh gitu loh. Betapa Quran itu harus diyakini betul kebenarannya itu. Sehingga nanti difungsikan sebagai landasan. Sekarang ini tidak begitu. Sekarang itu banyak isi Quran itu menjadi perdebatan yang pada ujungnya itu melemahkan, bukan membangun ketahanan loh umat ini, bukan ya. Tambah melemahkan itu. Dan itu tidak sedikit begitu itu. Kadang sampai bertikai itu, sampai mengkafirkan. Iya, lu masa Quran diturunkan itu lalu kemudian menghasilkan seperti itu kan tidak. Tidak kan Al-Quran. Kita punya keyakinan, kita punya cita-cita. Bagaimana kemudian ya keyakinan itu kita jadikan sebagai dasar untuk meraih cita-cita itu, gitu. Nah, disinilah kemudian perlu namanya wahana itu kita itu, atau bahasa kita perlu strategi lah kita itu. Perlu melakukan sesuatu kita. Dan Quran mendorong kita untuk berbuat itu, apalagi kita di perserikatan itu kan tidak banyak ngomong kita itu, banyak bekerja. Kita itu banyak bekerja. Ngomong tok kalau popo deh, Sylvie tadi kedabrus. Lama banget, dabrus. Kamu ya gampang aja. Kalau ini ngomong ada menghina orang terus nangis, tidak produktif itu Pak, tidak produktif. Padahal ekonomi itu kan sifatnya memproduksi Pak. Ekonomi itu kegiatan kita ini dalam rangka memanfaatkan sumber yang ada ini. Karena manusia ini oleh Allah ditegaskan di dalam surat ke-7 ya, ayat 10 bahwa manusia diletakkan di bumi, lalu di bumi disediakan sumber penghidupan supaya manusia bersyukur. Itu artinya jangan pesimis, hidup itu ada sumber kehidupan itu, ada sumber kehidupan itu. Loh, kita kan yakin itu. Loh, keyakinan kita kan yakin terhadap Quran. Quran itu wahyu Allah. Tapi ya memang kata Allah qalilan ma tashkurun. Yang mampu bersyukur itu tidak banyak. Mohon bisa dibuka Pak suratnya, Pak Latif. Pak Latif dibantu Pak Latif nggih. Bapak-bapak, surat ke-7 ayat
ke-10 Pak itu ya. Ayat 10. Dulu kami telah menempatkan kamu di bumi. Di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Manusia kamu itu aku letakkan di bumi, gak tak tekek tok, enggak. Dilengkapi dengan berbagai perlengkapan kita itu Pak. Ya termasuk Al-Quran itu. Nggih. Di bumi ini kamu aku beri sumber penghidupan. Sumber loh Pak, bukan bahan. Sumber. Sumber itu yang milih Pak. Sumber itu gak sah. Mungkin sumber A bisa habis, tapi akan oleh Allah diganti ada sumber lagi. Yang penting sumber penghidupan. Ma'ayis kehidupan kata Quran itu. Waja'alna lakum fiha ma'ayis. Aku jadikan bagi kamu semua sumber penghidupan. Nah, kemampuan kita untuk mengelola namanya sumber itu tadi itu. Itu yang kemudian melahirkan namanya ekonomi itu. Baik berupa produksi nanti itu. Ada pabrik, ada penambangan. Tuh. Baik kemudian di atas bumi itu ditanami dengan berbagai tanaman. Ada dunia usaha, ada dunia pertanian, ada dunia peternakan, ada dunia perikanan, ada dunia industri itu. Maupun pendistribusian. Itu kemudian muncullah namanya perdagangan. Dan Nabi itu di situ, Nabi itu berdagang. Nabi itu kaya. Kalau Nabi tidak kaya, tidak mungkin Nabi itu bisa menyembelih onta sampai 100 itu loh. Ketika Nabi kurban itu menyembelih onta sebanyak berapa? 100. Gak ngentek tenagoi nyembelih semuanya itu. Sampai dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Kayaknya sampai siji urunan gak klop-klop sampai. Gimana? Sampai siji 7 orang, 3,5 juta. Wih jumlahnya 6 itu. Sing siji lu kata tambah-tambah. Jadi kira-kira tidak sampai. Khadijah itu pedagang. Dan memang kalau mau ya bisa cepat kaya dengan cara halal itu harus melalui jual beli itu. Itu namanya pendistribusian namanya itu. Jadi dari sana pabrik bawa ke sini, ada agen ada pengecer gitu Pak. Pendistribusian gitu. Maupun konsumsi itu terkait dengan barang dan jasa. Itu ekonomi itu begitu. Saya nggak begitu anulah kalau bicara begini. Saya bukan pengusaha itu, bukan pedagang. Meskipun dalam hadis dikatakan 99% kekayaan itu bisa diperoleh dari situ. Orang kaya itu dari situ yang baik. 99% itu. Cuma kita ini kan tidak pernah belajar ilmu dagang. Nabi itu pedagang, tapi kita kan nggak pernah belajar bagaimana Nabi itu berdagang itu. Imam Abu Hanifah itu Pak dijadikan hakim itu tidak mau, menolak. Oke, bahkan beliau memilih sebagai pedagang kain. Siapa ya? Ini ulama besar itu. Zaman itu, ya Wak Dewi kata ini nggak sampai jelas, pedagang ya gak jelas, pegawai ya gak jelas, pengangguran ya gak jelas.
Sing jelas iku bendera pangan lah, sing jelas. Sing jelas iku bendera pangan kita itu Pak. Gitu. Ya. Abu Bakar Sudakar. Nah, apa sampean? Saya itu diberitahu teman-teman, tapi iya pada nggak tahu. Saya itu kan pernah jalan, Pak. Jalan itu mungkin jangan tahu Misfala ya, dari Masjidil Haram. Itu sudah sholat Jumat itu. Saya jalan itu sampai ke Misfala. Misfala itu Misfala yang kedua, sampai perbatasan dengan Bautma. Ke selatan itu sekitar 4 kilo lebih, Pak itu. Sampai taman itu yang sekarang jadi maktabnya, hotelnya para jamaah Indonesia itu ya, bukan Indonesia, Jawa Timur maksud saya itu di situ yang banyak itu. Sampai di situ Pak, beritahu teman-teman, iki nang kene biyen iki asetnya Abu Bakar. Dan itu dijual itu kalau dihitung sekarang itu sudah mencapai 80 miliar real. Oh, Pak, 80 miliar. Awak dhewe ngumpul kapan 80 miliar? Pun duit 1 juta bolak-balik kalong ya. Gitu. Utsman bin Affan, coba. Tapi mereka itu hidupnya sederhana, karena yang dibangun itu bukan gaya, yang dibangun itu makna. Sekarang kan nggak berbeda. Sekarang ini yang dibangun itu gaya, karena hidup itu harus modis. Jangan sampai tidak modis. Sampai kopiah itu modis ya. Oke, iya macam-macam sampai modis. Oke, gaya hidup jahiliyah itu kan basi. Jahiliyah di Quran itu kan dipetakan 4 tempat dan itu terus ada itu. Ada itu apa ya itu yang pertama disebut apa itu ya? Himmatul jahiliyah itu. Apalagi itu ya? Hukmul jahiliyah itu. Tabarrujul jahiliyah itu. Yang satu apa itu yang satu itu? Itu ya itu pemintaan jahiliyah. Yang tabarrujul jahiliyah itu terkait dengan gaya hidup, penampilan Pak, penampilan pakaian, misalnya pakaian yo baik lambi wong wedok itu lainnya yo larang, tapi bolong-bolong ini kayaknya Pak ketok awak ini sak putang-putangnya ketok modis. Nggak apa-apa? Modis. Padahal pakaian itu ada baik. Pakaian itu mengandung kebaikan dan mengandung keburukan. Kita itu kalau pakai pakaian kan disuruh berdoa. Antara lain ya Allah, ya, aku mohon kepadamu, ya, kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang dibawa oleh pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan yang dibawa oleh pakaian ini. Sebab di dalam surat yang tadi, surat Al-A'raf ayat berapa itu, pakaian kan punya fungsi, Pak. Punya fungsi pakaian itu. Tapi pakaian ini, ya, pakaian seperti begini nih loh Pak, kita itu banyak juga keburukannya. Orang bisa sombong itu juga karena pakaian. Ya, orang bisa sombong, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling mahal, merasa lah. Karena pakaian. Lebih beda loh Pak, sampean nggak pakaian regane sekian dengan regane sekian itu beda. Pak. Oke. Jadi kembali kita itu yakin Islam dihadirkan itu mengantarkan kita untuk bisa meraih di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, salah satu yang diperintah oleh agama ini
kepada manusia itu, hendaklah manusia itu selalu berusaha dalam hidupnya ini. Jangan diam. Di dunia pertanian itu ada hadis, meskipun kiamat itu sebentar lagi, tapi kalau kamu pegang tanaman, tanamkan, jangan dibuang. Tanamkan, jangan dibuang. Dikongkon menanamkan, jangan dibuang. Kita ada pada gerakan itu harus bergerak terus. Bergerak terus, kita itu bergerak terus. Itu yang kemudian dikenal dengan ikhtiar kita itu. Berupaya, berusaha kita itu. Dalam bahasa Al-Quran disebut amal. Amal. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai keunggulan. Sebenarnya kalau kita bicara Islam itu begini loh Pak. Islam, gitu ya, kemudian kata kuncinya itu Islam, kemajuan, unggul. Begitu Pak. Islam diturunkan, mendorong kemajuan. Tuh. Kalau kemajuan sudah terdorong, gitu, baru bisa menggapai keunggulan. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat 139 ini malah di dia malah ini saya udah dibaca nggih monggo. Dan janganlah kamu merasa lemah. Nah, terus. Dan jangan pula bersedih hati. Nah, terus. Sebab kamu paling tinggi derajat. Jika kamu orang-orang yang beriman. Tuh. Jangan lemah. Lemah itu apa toh? Males nih kalau males nih. Gak semangat belas. Awake kuat didukur. Mangane ya Allah sak piring setengah entek men. Tapi males naudzubillah min dzalik. Boten nenten nggih mriki Pak nggih? Boten nenten. Nggih. Nggih. Fala tahidu itu. Fala tahidu. Jangan lemah, jangan lemah. Tuh. Jangan loyo, ojo loyo. Harus punya daya tahan. Harus punya kekuatan. Apalagi Quran itu mukjizat. Mukjizat itu kan kekuatan yang luar biasa. Tuh. Kekuatannya itu kan disebut dengan kuwatun rabbaniyatun atau kuwatun ilahiyatun. Kekuatan ketuhanan. Ya gak ada sing lawan. Quran mukjizat dilawan ya. Islam berkemajuan. Jadi sebenarnya Islam murni itu ya Islam yang mendorong kemajuan itu. Islam yang dihadirkan untuk kerahmatan itu Islam murni. Aslinya Islam diturunkan ya untuk itu namanya Islam murni itu. Ya untuk seperti itu. Jangan sedih. Wong sedih itu bisa pesimis. Wong sedih itu bisa lemah. Oke. Kalau ada kesulitan, inna ma'al usri yusra. Ayatnya bisa apa? Tapi ayat ini kadang lepas dalam kehidupan kita itu. Ayat ini lepas dalam kehidupan kita itu. Wa antumul aqlauna, engkau menjadi unggul. In kuntum mu'minin, selama kamu beriman. Tentu iman yang sebenar-benarnya. Iman yang sampai pada tingkat yakin. Jadi sampai nek moco MKCHM itu gitu, sampean resapi matan, keyakinan dan cita-cita hidup.
Ini kok nggak diresapi, nggak dipahami, bahkan sakit kemudian menjadi dorongan kita, menjadi spirit kita itu untuk sesungguhnya kita ini mau apa itu. Pak Latif, monggo dibuka surat At-Taubah Pak Latif, ayat 105 itu. Yes, pokoknya agama kaitan dengan itu gitu loh Pak, kaitan dengan yang ada di judul itu nanti. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat. Nah, sampai di situ Pak. Ya. Muhammad katakan, bekerjalah kamu. Kul, itu. Katakan Muhammad kepada semua orang itu. Kok ada nyambut gaya aja bener. Mbok nyambut gaya apa terserah. Bekerjalah kamu. Oke, terus sampai teruskan Pak, dan bekerjalah kamu terus Pak. Begitu juga. Bahkan sampai ulang dari awal. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Nah, Allah akan melihat pekerjaanmu. Ini nyambut gawe piye to? Nyambut gawe sak enak. Nyambut gawe klewes. Kalau ayat itu menjadi landasan kita bekerja, berarti pekerjaan kita itu kita lakukan dasarnya iman. Entah pekerjaan apapun, yang penting kan tetap baik. Pekerjaannya kan mesti soleh gitu. Di surat Al-Mu'min itu ada ayat, ya ayyuhan nabiyyu kulu mimma. Nah gitu ya, kenapa nih? Razaqnakum halalan thayyiban wa'malu sholihan. Bekerjalah dengan baik. Nabi loh dikatakan gitu. Wa'malu sholihan. Bekerjalah dengan Nabi kerja keras, awak dhewe kerja. Aduh. Sing dicontoh sapa? Kita berulang kali mengatakan, saya sudah nyontoh Nabi. Sing dicontoh cuma mlebu WC kaki kiri dulu, keluar WC kaki kanan dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri dulu. Iku gampang. Tapi Nabi diperintah oleh Allah, wa'malu sholihan. Sungguh aku akan melihat apa yang kamu lakukan. Nah itu, Allah tahu. Lo iman nyambut gawe kak temenan di sawang Allah itu terus menengah. Pawatan gak ruai. Tak berarti menghilangkan Allah tadi situ itu. Iya kan? Orang yakin itu. Mungkin. Terus Pak. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang lain juga akan melihat itu. Terus. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui. Ya. Yang gaib. Lanjut. Pun itu aja. Jadi kita itu diperintah bekerja. Di ayat yang lain itu diperintah lakukan perjalanan di atas bumi. Aja menentok, tegese perjalanan apa? Berusaha maksudnya. Ya, berusaha. Jadi kita harus beramal. Dan sebenarnya rumusnya itu juga apa yang kita peroleh itu ya sesuai dengan apa yang sudah kita upayakan. Untuk akhirat itu juga begitu sama. Orang cerdas kata Nabi dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu adalah mandana nafsahu, orang yang dekat dengan dirinya, orang yang kenal kelebihan kekurangan dirinya, orang yang selalu mengoreksi ya apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh dirinya ini.
selalu dievaluasi. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Itu orang cerdas, namanya al-qayyisu. Al-qayyis itu bisa diterjemahkan cerdas, bisa diterjemahkan bijak. Dan dia beramal sesudah kehidupan di dunia ini. Artinya dia beramal itu tidak untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang. Karena apa? Dia punya cita-cita. Punya cita-cita itu. Justru orang bodoh itu, orang lemah itu, kata hadis, adalah orang yang hidupnya itu tidak jelas, ngikuti apa keinginannya. Manit taba'awahu, ngikuti hawa nafsunya, maka hidupnya tidak jelas. Pokoknya senang dilakoni, gak senang ya gak isma syi'ta. Hiduplah sesukamu, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, wahbib ma syi'ta, cintailah sesukamu apa yang kamu senangi. Sakuar kepengen ngetan, padahal ngetan itu gak oleh, tapi kepengen ngetan aja kepengen ngombe oplosan diombe, kepengen. Iya. Itu orang-orang cerdas itu begitu itu. Orang bodoh itu orang mengikuti hawa nafsunya, tidak berusaha untuk meraih kehidupan surga, tapi berangan-angan bahwa akan masuk surga. Berangan-angan. Batamanna alam wah, kata hadis, mungkin sampai ngaji kitab yang solid ketemu nih hadis nih. Orang cerdas itu. Oke, itu. Ya kalau tiga judul itu makanya orang terus berpikir, terus berbuat, terus gitu, terus mikir. Hasil sama cari Allah. Terus bergerak. Kalau di BCM itu Pak Latif itu 3 yang dijadikan panduan itu. Bekerja atau bergerak bersama, ta'awun. Ta'awun. Kalau Pak Mukti, Profesor Mukti, Sekum itu 3K. Kalau ya 3K, kreatif, kompak, komunikatif. Kreatif, kompak, komunikatif. Kreatif gak kompak, nggak bisa. Nggak komunikatif, tambah sepoan naik kok. Oke. Dan tidak hanya itu, sampai kalau tanya kenapa PCM kok bolak-balik itu ke rumah sakit, memang bisnis sekarang yang masih bisa diandalkan itu ya bisnis rumah sakit. Meskipun juga ya ngurus rumah sakit itu tidak mudah. Kalau sekolah itu nggak bisa diharapkan seperti dulu. Oke. Mergo suwe sekolah itu akeh sing gratis sampean. Lo enggak sampean apa? Wingi di Wagi itu sampean. PRM Wagi itu punya MBG. Punya MBG. Itu. Lah, SD itu kan sudah mendapatkan makan kalau siang itu. Ini oleh MBG gitu ya. Nah, terus ya apa makan siang itu? Akhirnya timbangan wali murid rame, gak usah dikei mangan ya arek SD, gak usah dimasukkan MGB, masuk yang tadi itu saja. MGB ini golek liyane ae. Sing gak ono jatah makan siang. Selesai sudah. Mungkin, yo bergerak terus. Menang tok guys. Ya puas dengan apa yang ada sudah. Oke. Lumpi sampai itu. Dan ini bukan hanya untuk kita, kata Pak Latif ini ya untuk nanti itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi itu baru nanti itu hasilnya luar biasa. Sekarang menata. Kan dia malu usaha, tekan di duit golek sumbangan, tapi lu akeh sumbangan nih sampai.
terbatas kita itu. Ya bisa lah, tapi ya nggak bisa kemudian besar seperti itu. Kemarin ada ini Pak apa? Ada akreditasi Srisma itu. Saya beritahu, PJM Sepanjang itu punya perguruan tinggi Pak, saya begitu. Loh, kok punya? Iya, tapi sekarang tidak dikelola oleh PJM. Dulu SPK itu kemudian ditingkatkan menjadi Akademi Kebidanan. Itu mahasiswanya milih Pak, itu brandnya luar biasa, saya katakan begitu. Brandnya itu luar biasa. Saya beritahu dulu komplek belajarnya itu ada di komplek rumah sakit Siti Khadijah. Sampai sekarang gedungnya kan masih ada, mau bongkar misalnya untuk IPAL itu. Tapi sejalan dengan perkembangan rumah sakit, tempat itu dipakai untuk pengembangan rumah sakit. Dulu ada selain itu ada TK. Semua ya inisiasinya dari PJM dulu itu. Nah, TK-nya dipindah itu, diupayakan tanah ada sekitar 3.000 meter dipindah supaya besar. TK maju juga sekarang. Akbitnya itu kemudian dikelola oleh BWM. Dikelola oleh BWM, akbitnya monggo nggak apa-apa. Nah, ketika dipindah, tempatnya dipakai. Saya beritahu itu Pak, kemarin asesor itu untuk pengembangan rumah sakit. Nah, akbit ini dipindah di Kecamatan Wonoayu. Itu diberikan tanah seluas 3,2 hektar. Dibangunkan gedung 3 lantai. Dalam perkembangannya ternyata akbit itu oleh BWM diserahkan ke Umsida menjadi Fakultas Kesehatan. Tanah 3,5 2 hektar itu yang beli itu PJM. Dari mana punya duit kalau nggak bekerja itu loh? Kalau nggak punya penghasilan, jaga tuku tanah 3,2 hektar itu tekan di. Dia diwakafi bang, ya alhamdulillah. Oh tunggu ya. Jalur sumbangan. Waduh, ya paling oleh 200 meter. 3.000 meter, alhamdulillah. Kok tadi pagi bisa wah. Saya kan sampean DRM Sukotadi beli tanah hampir 300 itu yang sebelah itu loh. B itu 1,5 kalau tidak salah itu. Punya duit sekitar 300 sampai 500. Tuh, akhirnya tinggal 1 M. Wis ngene ae gak apa-apa cabang yo gak ono dana. Juga dana BTM. Begitu jupuk baru 1 kali mau nyicil itu, 1 kali Pak nyicil ono wong infak wis tak duit kabeh kurang piro 1 miliar ya ini anak ngono gak apa-apa sampe ya kita jadi gak ana itu duit takon kemarin ada agregasi siswa itu Pak yang satu dari Semarang satu dari Jogja itu. Wis dapat gantian, enggak dapat ya gantinya alhamdulillah Pak. Sama berkahnya. Buktinya meskipun 3,2 hektar tanah itu dipakai pendidikan. Loh, Sepanjang masih bisa beli lagi. Nah, tapi ya butuh kerja. Nah, aku didol piro sampean lagi 3,2 hektar. Lah sampean. Ya sampean pikiran regane piro nih? Regane 2 juta sak meter ya piro? 3 juta kan? Itu loh, nur jalan besar. Dulu yang depan mau dibangun rumah sakit Umsida itu karena ada fakultas kedokteran. Tapi rupanya kalau di situ masih belum dapat izin. Makanya sekarang didirikan di tengah itu bekasnya Unggala yang dibeli, Besar Jenggala yang dibeli itu. Terus dari mana saya beritahu Pak? Wongin gue nedok. Dari mana kita mau beli tanah 32? Ini kita di PJM, Pak. Kita di PJM, bukan PP. Di PP mungkin kecil duitnya. Ini di PJM, Pak. Itu geraknya PJM itu berapa? Apa deh? Dapat ganti apa, Pak? Ya alhamdulillah dapatnya.
Ya alhamdulillah kan kamu dapat berkat. Berkat kan lu larang ya. Ya, membayangkan sekarang jadi kampus 3 ini. Sekarang di kampus 3-nya Unsida itu sebenarnya tanahnya dari sini gitu. Kampus 3 itu Pak itu. Nah, dengan di sini kan juga sudah seperti itu kan. Mau merancang macam-macam lah, masjidnya sudah bagus, nanti apalagi yang bagus gitu ya. Tergantung tadi harus berusaha. Jangan buka surat An-Najm ayat 39 dan 40. Kita harus bekerja. Tuh. Surat An-Najm surat ke-40 berapa itu? 43 ya. Oke, monggo. Sudah. Ayat 39, ayat 40. Monggo Pak, simpun. 53 ya Pak, 53, monggo. Nggih. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Monggo. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Manusia hanya memperoleh apa yang diupayakan. Itu berlaku bagi kehidupan dunia juga, bukan hanya akhirat. Ibadah ini tok kok jaluk sampai ini yo apa ceritane. Wong Nabi sholat sampai disawati teletong barang kok. Itu. Wong oleh dakwah itu berjuang ono mburi tok gak tau nek tengah. Kok jaluk oleh tok ngarep lho piye. Maka usaha itu menentukan Allah mau memberi apa itu. Itu namanya hukum sebab akibat, dan itu rumus langit itu ya begitu itu sama. Kalau rumus langit ya seperti itu. Maka harus ada upaya, Kalau nggak ada kok datang namanya laduni. Ilmu itu ada yang laduni, itu ada ilmu itu. Tanpa belajar, tanpa apa bisa. Dan di Quran itu ditegaskan ada namanya miladunna ilma, ilmu yang datang dari aku. Kadek belajar. Itu ada itu. Masjid kadek bangun jenenge masjid tiban. Masjid apa Pak? Mbok sing tibani sapa karo apa? Masjid apa itu? Masjid tiban, ada istilah masjid tiban. Gitu. Ada istilah masjid tiban ya berarti. Jadi kalau usahanya kecil, ya dapatnya kecil. Kalau ingin menjadi besar, usahanya diperbesar. Upayanya itu, sa'anya itu usahanya diperbesar. Usahanya diperbesar. Usahanya. Terus begitu Pak. Kalau kecil ya tetap kecil, memang kecil ya. Itu diperbesar, usaha apapun ya diperbesar itu. Terus berikutnya Pak. Dan ayat 40. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Ditunjukkan itu hasilnya, ditunjukkan dunia yang berlaku, akhirat berlaku. Makanya ayat itu juga sering dijadikan sebagai ayat yang tidak bisa orang itu kalau kemudian memberi pahala pada orang lain itu gitu. Kalau orang itu memberi pahala pada orang lain itu ada sebab. Bukan dia yang memberi, Allah yang memberi sebab itu. Sebab. Karena manusia itu akan mendapatkan dari apa yang dilakukan. Ketika anak melakukan, orang tuanya dapat. Kenapa? Sebab jasanya orang tua pada diri anak itu tidak kecil. Karena anak itu dalam pandangan konsep relasi antara orang tua dan anak itu merupakan investasi yang dilakukan orang tua kepada anak
itu merupakan investasi. Jadi kalau anak lalu berproduksi, orang tua dapat dari mana? Dapat dari Allah. Bukan diberi anak, tidak. Makanya orang itu kalau beriman, anaknya iman itu dihubungkan sama Allah masih itu. Meskipun masing-masing punya amal sendiri-sendiri, tapi dihubungkan. Tuh, itu surat apa itu ya? Surat At-Tur kalau tidak salah itu tanggal 21 itu kalau tidak salah itu ya. At-Tur ya itu ya, surat At-Tur itu kalau tidak salah itu ya. Itu dihubungkan Pak itu Pak. Mangga Pak Latif ditoleh inggih. Wis gak apa-apa lah ngaji, pokoknya dibuka-buka menahe lah. Saya orang-orang beriman beserta anak cucu mereka beriman terus mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Terus Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan. Terus mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Setiap orang terikat, tapi itu pasti dihubungkan, dipertemukan dalam urusan surga kebaikan itu. Masing-masing orang itu memperoleh dari apa yang diupayakan. Oke, makanya kurban barang itu menurut tarjah itu kan kurban itu ya wis pokoknya disebut bapake ngono ae kowe pas nyembelih salah siji bapake disebut ini kurbannya Pak A beserta keluarganya. Selesai. Karena seekor kambing kan boleh untuk satu keluarga. Oke. Nah sing ngomong ngono sampai sing goro, sing nyembelih. Tuh. Yang nyembelih. Korban ini kan urusan pribadi sih. Masjid itu kan karena si A. Panitia itu yang melaksanakan korbannya orang yang korban. Kalau panitia ikut berkorban ya berarti dia melaksanakan korbannya orang juga melaksanakan korbannya sendiri. Tapi ada dalilnya Pak panitia itu, ada dalilnya. Ya tadi itu ahli itu pembantu Nabi menyembelih. Jadi korbannya Nabi disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ali mantune ya. Makanya menurut ulama fikih itu kan kalau yang korban tidak menyembelih kan disunahkan untuk datang melihat itu. Tapi sekarang kan banyak korban online sekarang sebenarnya dikatakan online. Ya, kapan melihat online ya? Itu video ini Pak. Nah itu dihubungkan Pak Latif itu. Jadi manusia itu tergantung apa yang diupayakan. Maka upaya itu menjadi penting. Sehingga tidak boleh malas, harus kerja keras. Itu amal soleh itu dalam hubungannya dengan etos kerja, soleh itu amal soleh itu sering diartikan dengan kerja keras. Tuh. Kerja cerdas itu kerja profesional. Profesional itu. Kerja tepat sesuai dengan SOP. Sesuai dengan tugas. Jelas, indikatornya jelas. Karena ada SOP-nya itu jelas. Oke. Kerja tepat, ya itu sesuai dengan apa yang dirancang itu, diprogram itu. Kerja tepat itu ya target itu, target. Ini harus selesai sekian, tepat. Tuh. Dan ini yang ya sangat penting, kerja ikhlas. Ikhlas itu apa itu? Penting itu juga itu. Karena itu kunci kebahagiaannya itu di situ nanti. Ikhlas yang seperti saya katakan di awal tadi. Kerja apa?
Jadi itu kerja amal soleh itu ya di situ itu. Maka hidup ini ya harus kita sikapi dengan dua sikap, karena hidup ini itu perjuangan. Ya, untuk meraih dunia hasanah itu juga perlu perjuangan. Untuk meraih akhirat hasanah itu juga perlu perjuangan. Dan tidak bisa kemudian orang mau akhirat tapi tidak memanfaatkan kehidupan dunia ini. Karena kata Nabi, orang kalau hanya mementingkan akhirat tapi dia tidak mementingkan dunia itu juga nanti jadi hina. Karena nggak mungkin akhirat itu tidak diraih kecuali dengan memanfaatkan dunia sebaik mungkin. Maka yang penting itu yakin terhadap ajaran agama itu yang bisa mengantarkan dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, itu penting. Jangan buka pada itu surat apa itu Ali Imran 142 itu. Dua ini sikap yang harus kita miliki itu. Sehingga ada keseriusan kita itu. Apapun kita seriusi itu. Meskipun ketoe biasa tapi diseriusi lah itu. Monggo. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Masuk surga itu berarti akhirat, tapi bisa surga dunia itu. Terus. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, itu sebenarnya ayat tentang perang pada zaman Nabi. Karena beragama itu rintangannya itu adalah musuh-musuh. Dan musuh itu harus diperangi. Harus diperangi musuh itu. Tapi begitu musuh itu sudah berkurang kekuatannya, Nabi juga menegaskan tentang hijrah. La hijrah ba'dal fatahi, walakinnal jihad wan niyatu, kan gitu kan. Dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin kan ada. Hijrah seperti saya dulu sudah nggak ada. Yang ada itu ya jihad itu dan niat itu. Hijrahnya sudah berubah maknanya. Apa kamu bisa memperoleh kebahagiaan padahal kamu belum jihad, kamu belum sabar? Jihad itu berjuang. Jihad itu dari kata juhdun diartikan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu karena untuk menggapai itu tidak bisa dengan santai, dengan perjuangan, dengan kesungguhan. Makanya ijtihad itu ya mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki itu. Dayanya itu dikeluarkan semua. Jadi sungguh-sungguh jihad itu. Nah kamu belum jihad itu. Nyambut gawe kayak ngono ya apa sih? Pengen enak tok. Seperti itu gitu. BCM itu kadang-kadang dirasani Pak oleh ranting. Oh, BCM maju dok, ranting nggak maju-maju. Ranting meneng ya apa? Dijak meneng dia apa? Masa digendong kayak? Enggak. Lalu gelem gerak ya buktinya ya bisa maju. Ranting maju pagi. Wong esuk-esuk lho wong iki padha mek sampean. Ya ono sing sugih ono sing enggak. Malah sing sugih ono kene main perumahan kabeh ngene. Tapi bergerak terus, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan terus, dan dilakukan yang bisa dilakukan. Oke, dan sabar sampai baca 146 artinya. Ayat tadi itu, ada surat tadi sama 146. Hidup ini kayak perang, dengan setan pun kita perang, dengan hawa nafsu perang. Ramadan itu membangun benteng kekuatan daya tahan kita dari serangan-serangan itu. Asyabu junatun, gitu kan kata Nabi. Puasa itu perisai benteng untuk melindungi kita. Monggo Pak Latif. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya. Yang bertakwa ya. Yang bertakwa Pak. Ya, orang takwa itu ya itu terus. Mereka tidak
menjadi lemah. Lemah. Jadi sabar itu tidak lemah, tidak menjadi lemah. Terus Karena bencana yang menimpanya. Apapun yang dihadapi. Terus Di jalan Allah. Tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Apa mana? Dan tidak pula menyerah. Menyerah, tidak menyerah. Terus kepada musuh. nih. Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar. Sabar. Jadi sabar itu ya tidak loyo, tidak lemah, tidak menyerah, tidak mudah putus asa, optimis. Jadi sabar itu ya menghadapi hidup ini ya wong sing kerja keras itu sabar, panas ya sabar, udan ya sabar. Itu masih ada lagi itu di ayat terakhir itu namanya sabiru, ulet itu apa tuh Pak? Ulet itu bahasa Indonesia apa Pak? Tekun ya. Tekun. Pokoknya ulet lah. Seulet nih guys. Sabar ya. Sholat sabar, ulet. Masih udan nang masjid. Nggak patah semangat. Ulet lah. Nggak loyo, nggak ada. Awak dewean kadang-kadang ngomong sabar itu tidak seperti itu. Sabar itu ya identik dengan menengah. Sholat berjamaah istiqomati. Ayo cepat nang masjid. Sabar sih kok. Istiqomah ya sabar sih. Ibarat orang gitu ya, kalau ada musuh itu, diserang musuh itu, dia sudah melompat pagar itu Pak, nggak sempat buka pintu ya. Pagar di rumah ini sakit ya. Lah ini bodoh kata itu rumah ini, ayo cepet sabar sih. Sabar sih. Terus saya Pak Latif pun tadi untuk sabar apa geledem jadi Pak Latif geledem ya sabar. Jadi dua itulah mudah-mudahan dengan dua itu kita punya spirit ya kemandirian kita. Karena temanya itu anak ekonomi, kecuali kalau memang ya kewirausahaan itu baru beda nanti. Ya, kemandirian dalam wirausaha itu beda. Oke. Beda itu. Dan sekarang juga banyak kok orang-orang yang sukses. Saya gini-gini itu juga pernah komunikasi dengan ini loh Pak siapa? Yang punya rewen Pak siapa? Nah dia sing duwe masjid ya cuma dalan itu loh Pak. Kaji siapa itu? Tuh kaji siapa sih itu loh. Nah yang punya ini loh, yang punya rewen itu loh, sama yang punya Gresik Kota Baru itu loh. Kaji Bisri Ilas, Kaji Bisri Ilas. Itu kan dari pondok Pak itu Pak, dari Gontor. Tuh, saya pas ke kantornya dulu itu minta sumbangan itu, jalur sumbangan lagi. Terus cerita, kalau Mas, aku hilang ada pondok. Gak ngerti ilmu ini aku lu buka komputer gak iso ya arek sing buka tapi cari Quran kan ngene cari Quran wong iku dikeki bare Allah sebesar usaha iku sing tak cekel ayat iku bener wong kira tuh bener itu mari ngono saya ditarik ini, sampai jaluk opo. Aku terus barek wong-wong kocokku, kak goblok kok jari lama goblok, kak klub jaluk sepen. Nah kok mana? Ada itu distributor. Sedikit duit Pak, kayak duit saya. Kok itu? Ini loh Mas. Nih cari Quran. Wa amasa ila falatan har. Ini orang wong jaluk kayak sampean ini, sampean kan gak jaluk di masjid. Oh jadi tolak. Mbuh piro dikai lah. Mbuh dikai gobi pokoknya dikai. Iya, jadi Quran wa ammasaila fala tadhar. Nah, tiba wong iki cekli Quran kabeh. Ternyata Quran dicekli. Loh. Mangane wong jaluk dikuwati kabeh. Pemane jaluk sumbangan.
Berapa kemudian kalau kita bicara amalnya? Kaji Majdi dulu yang sangat akrab sama Ustadz Goni dulu itu. Kalau ini bolak-balik dikirimi duit jadi zakat. Aku kok dapat zakat? Sampean kan termasuk bagian daripada ini. Terus ada duitnya akeh. Kaji Majdi. Anaknya orang yang jenenge Muhammad ya, siapa? Muhammadiyah. Nggih kok iki bojone Haji Majdi kali nyonya kula kan ya akrab itu ya. Beliau sudah wafat semua. Itu orang-orang yang apa ya? Kita banyak belajar pada orang-orang seperti itu, orang agama tapi sukses. Ternyata ketika kita ungkap, dia punya pakai pedoman Quran. Itulah yang saya katakan tadi, ya. Mereka punya keyakinan dan punya cita-cita, sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran itu. Wong infak itu kan ya ono rumuse. Sampeyan buka Pak ayat 39 surat 34 itu. Ono rumuse juga di situ itu. Ya rumus langit itu jadi sampeyan rumus langit itu mau. Surat 34 ayat 39 sampeyan buka itu. Monggo nggih Pak. Surat 34 ayat 39. Nggih, monggo. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membukakannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah itu yang melapangkan rezeki dan yang mempersempit rezeki ya terhadap hamba yang dikehendaki Allah. Yang ke belakang itu kemudian ada rumusnya ke belakang itu Pak. Monggo. Yang tadi itu terus saja itu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ya, apa saja yang kamu infakkan, Allah akan mengganti. Pertanyaan nih, ya apa sih Allah mengganti ini? Itu terserah Allah. Jangan dipikir pikiran kita. Aku gak diganti-ganti. Dan awak dhewe infak marang ngono malaikat Mikail golo amplop teko iki gandine infakmu. Ya kabeh infak ae. Lah malaikat Mikail kan mau bagi rezeki, Pak. Lah tapi Quran, lah itu kan rumus, Pak. Itu kan perlu kita yakini gitu. Iya. Loh, kenapa Pak Allah itu mengganti? Lah Allah kan paling baik memberi rezeki. Nah, kalau ayat-ayat begini ini bukan sekedar ayat sholat gitu loh Pak kita itu, apalagi sholat hanya sholat kegiatan rutinitas, bukan substansinya itu. Ya, misalnya kita ini loh kadang-kadang ngaji sholat belum selesai. Kan biar saya perkara lunggu tahiyat akhir itu duduk iftiraah saka tawaruk. Mari-mari awak dhewe kan biar. Lalu itu ditarjek sudah selesai itu Pak. Kalau sampai kembali ke situ sudah selesai sudah. Terus gak dibahas mana? Saya dibuang, saya gak mari-mari. Gue geran mana zaman ini ya Allah. Gini kok. Bahas spirit kemandirian ini apa ya? Jadi kembali Islam berkemajuan, unggul. Ini Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat, unggul. Memang Islam diturunkan begitu. Kalau sekarang benar realitasnya belum seperti itu, makanya kita ini ya disuruh terus mengkaji agama. Sehingga kata siapa namanya itu, kata Muhammad Abduh juga kata ini Hakim Arselan, kenapa umat Islam ini secara umum, secara dunia itu mundur? Ya, sedangkan umat yang lain itu maju, karena umat Islam itu malah justru meninggalkan ajaran agamanya. Jawaban mereka gitu, meninggalkan Quran. Kan ada buku itu yang mereka tulis, Limadza ta'akharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum, itu kan ada. Kesamina masuk ke tempat lali kabeh. Demikian.
Kira rupiah. Oh, keren kamu. Mohon maaf nggih, ono sing bahasa kasar. Ngoten nggih. Ngomong males barang ngene iku guys. Pokoke sampean bendina donga. Donga niki lho, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Ini lho, lah apal nggih. Niku lak ana wong. Nggih. Jam 8 wayah nyambut gawe nang masjid terus saya. Barek dikir. Padahal sih suka gawe. Terus ditakoni Nabi, kok niku lha apa ya wong nyambut gawe nang kono. Bingung. Oleh apa? Utangnya akeh. Dikei iku mau. Gelem kon tak kei iki. Ya. Donga iku. Ah itu juga nanti kemudian muncul energi. Spiritnya muncul. Males siapa? Pepatah Jawa sering kita sampaikan. Pepatah Jawa mengatakan, wong pokoknya gak males, gak boros. Seandainya gak ditakdir oleh jadi orang kaya, gak bakal fakir. Gak males, gak boros. Nggak bakal fakir, kecuali kalau lemah kita sih nggak perlu ngomong deh lemah. Misalnya ada kecacatan, nah itu lemah, itu beda. Ini kita ngomong umum saja. Wis males boros, nyentek dikai warisan akeh, dikai warisan trek, mulai bautnya dijupui disip didol, entek kabeh sampean ya, kalau sing sisa ban entek kabeh, murmure lho entek kabeh. Ditinggali ilmu, ditinggali keterampilan, itu ya. Oke, itu oke. Tinggali wawasan, ada tinggali harta berkembang. Lo niki sering tandane arek wedok-wedok nek kuliah niku. Kulo niki lak ada perkawinan. Sampeyan nek golek bojo, aja dijawang saiki. Arek saiki kakek gaya ngono. Sampeyan sawang sing temenan. Ketoke saiki arek iku koyo ngono, tapi nek arek punya masa depan. Ya punya pandang jauh ke depan. 5 tahun perubahan luar biasa sampean. Tapi saya kata itu sakmono. Ya, tapi gua yang tok kan gen sakmono tak sampean gak berubah-berubah, tambah gak karu-karuan, gantengin tek kan. Lah ya apa guys emosikan awake, Pak? Mboten saking ngramut awake. Lho nggih. Lihat ke depan. Kulo niki teko desa, Pak Masud teko desa. Penggaweane nek sawah kene. Jenenge golek yuyu, golek kopang, golek keceng wae. Wis biasa ya. Pakane Surabaya wis biasa lah yen loro nang desa. Udara nang sawah panasan. Suwe nang Surabaya sih ada tadi. Tadis kata Pak sambat. Kata Pak sambat lah ngoten wis biasa. Relatif iki kula kali sambat. 9:30 kalau jak nonton tanah sadap. Raden nonton tanah di sini tuku. Jam 9:30 nonton tanah lagi apa? Oh ya tuh ya sampai duluan ya nggak sida. Nggak sida lagi. Alah tapi sampai sih kalau gitu. Pakai ulo ya. Sarap kula cedang aduh cedang dibahas cedang ruya apa iku ngoten lho. Sito kae piye ngono lho. Tadi ya. Malah piye turu cek lu sampean. Saya kira itu demikian. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.